Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Abdul Halim, Magister Humaniora, selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, dan teman-teman semua yang dirahmati Allah. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang materi pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Syifa Salsabila, NIM 213111002, Maizana Nur Hidayah dengan NIM 213111012, Devi Anggraini dengan NIM 213111024, dan saya sendiri, Berliani Utama, dengan NIM 213111035. Materi yang pertama ialah Quran Surat Luqman ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi baliz zalimuna fi dhalalim mubin. Yang artinya, inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Penafsiran. Menurut tafsir Jalalain berbunyi, inilah ciptaan Allah, yakni makhluknya, maka perlihatkanlah oleh kalian kepadaku, ceritakanlah kepadaku, hai penduduk Mekah, apa yang telah diciptakan oleh sesembahan kalian selain Allah, yang telah diciptakan oleh selainnya. Yang dimaksud ialah sesembahan kalian, sehingga kalian penafsiran Muhammad Quraisy Shihab. Inilah ciptaan Allah, semuanya terbentang di hadapan kalian, maka tunjukkanlah kepadaku apa yang telah diciptakan oleh orang-orang yang kalian jadikan sebagai Tuhan selain Allah, sehingga mereka kalian anggap sebagai sekutu-sekutu Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada pada kesesatan dengan kezaliman mereka. Luqman ayat 12. Walaqad ataina Luqmanal hikmah ani ashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Penafsiran Jalalain. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Luqman hikmah antara lain ilmu agama dan tepat pembicaraannya, dan kata-kata mujian yang diucapkannya cukup banyak serta diriwayatkan secara turun-temurun. Sebelum Nabi Daud diangkat menjadi Rasul, dia selalu memberikan fatwa, dan dia sempat mengalami zaman kenabian Nabi Daud. Lalu ia meninggalkan fatwa dan belajar menimba ilmu dari Nabi Daud. Yang kedua, tafsir Muhammad Quraisy Shihab. Sesungguhnya kami telah memberikan Luqman hikmah, ilmu dan kebenaran dalam berkata, dan kami mengatakan kepadanya, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang telah Dia berikan kepadamu. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia mencari kebaikan untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mengingkari nikmat dan tidak mensyukurinya, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan rasa syukurnya. Dialah yang berarti puji, walau tak ada seorang pun yang memujinya. Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu li ibni wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syarika zulumun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar zalim yang besar. Yang pertama, tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia.
Dan kami telah memberikan hikmah kepada hamba kami yang solih, yaitu Luqman. Hikmah yaitu pemahaman dalam agama, akal dan kebenaran dalam berkata. Kami katakan kepadanya, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat-nikmatnya kepadamu, dan barang siapa bersyukur kepada Tuhannya, manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri. Sebaliknya, barang siapa yang mengingkari nikmat-nikmatnya, sesungguhnya Allah Maha Kaya dari syukurnya, tidak memerlukannya, baginya segala puji dan sanjungan baik dalam keadaan apapun. Yang kedua, tafsir Jalalain. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia menasihatinya, hai anakku, lafal bunayya adalah bentuk tazhir yang dimaksud adalah memanggil anak dengan nama kesayangannya. Janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kelaliman yang besar. Maka anaknya itu bertobat kepada Allah dan masuk Islam. Luqman yang selanjutnya ialah Quran surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatuhu ummahu wahna ala wahni wa fisalhu fi amaini anishkurli waliwa ilaika ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Penafsiran. Yang pertama ialah tafsir Jalalain. Dan kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang ibu bapaknya. Maksudnya, kami perintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Ia lemah karena mengandung, lemah sewaktu mengeluarkan bayinya, dan lemah sewaktu mengurus anaknya dikala bayi, dan menyapihnya, tidak menyusuinya lagi dalam 2 tahun. Tafsir Muhammad Quraisy Shihab. Dan telah kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada orang tuanya dengan menjadikan ibunya lebih dihormati, karena ia telah mengandungnya sehingga menjadi semakin bertambah lemah. Lalu kandungan itu sedikit demi sedikit membesar. Ibu kemudian menyapihnya dalam 2 tahun, dan telah kami wasiatkan kepadanya, bersyukurlah kepada Allah dan kedua orang tuamu, kepadanya lah tempat kembali untuk perhitungan dan pembalasan. Selanjutnya yaitu Quran surat Luqman ayat 15 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahada 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi min ilmin fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kukerjakan. Adapun tafsir Quran surat Luqman ayat 15 yang pertama yaitu tafsir Jalalain. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, yakni pengetahuan yang sesuai dengan kenyataannya, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara ma'ruf, yaitu dengan berbakti kepada keduanya dan menghubungkan silaturahmi dengan keduanya. Dan ikutilah tuntunan orang yang kembali, orang yang bertobat kepadaku dengan melakukan ketaatan, kemudian hanya kepada akulah kembali kalian, maka aku beritakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Aku akan membalasnya kepada beliau. Yang kedua, tafsir M. Quraisy Shihab. Dan apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kamu ketahui bahwa tidak ada yang pantas untuk disembah, maka janganlah kalian menaati mereka. Pergaulilah mereka berdua di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada ketauhidan dan keikhlasan. Kemudian kepadakulah tempat kembali kalian semua. Kemudian aku akan memberitahukan kepada kalian kebaikan dan yang telah kalian lakukan agar aku memberikan balasan atasnya. Yaitu Quran surat Luqman ayat
16 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihillah innallaha latifun khabir. Yang artinya, Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Teliti. Adapun tafsir Quran surat Luqman ayat 16 yang pertama, tafsir Jalalain. Hai anak-anakku, sesungguhnya perbuatan yang buruk-buruk itu, jika ada sekalipun yang hanya sebesar biji sawi dan berada dalam batu dan di langit atau di bumi atau di suatu tempat yang paling tersembunyi pada tempat-tempat tersebut, niscaya Allah akan mendatangkannya. Maksudnya dia kelak akan menghisapnya. Maha halus untuk mengeluarkan lagi, maha waspada tentang tempatnya. Yang kedua, tafsir M. Quraisy Shihab. Wahai anakku, sesungguhnya kebaikan dan keburukan manusia, meskipun sekecil biji sawi dan berada pada tempat yang paling tersembunyi seperti di balik karang, di langit, ataupun di bumi, Allah pasti akan menampakkan dan memperhitungkannya. Sesungguhnya Allah Maha Halus, tak ada suatu pun yang tersembunyi darinya, Maha Tahu yang Maha Mengetahui hakikat segala hal. Yaitu Quran Surat Luqman ayat 17 yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, wahai anak-anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang paling penting. Adapun tafsir Quran surat Luqman ayat 17 yang pertama, yaitu tafsir Jalalain. Hai anak-anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Disebabkan amal ma'ruf dan nahi mungkar itu saya yang demikian itu hal yang telah disebutkan itu termasuk hal-hal yang ditekankan untuk diamalkan karena mengingat hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang wajib. Yang kedua, menurut tafsir M. Quraisy Shihab, wahai anakku, jagalah sholat, perintahlah manusia untuk melakukan segala kebaikan dan laranglah untuk melakukan segala kejahatan. Bersabarlah atas kesulitan yang menimpamu. Sesungguhnya apa yang telah diwasiatkan oleh Allah adalah hal-hal yang harus selalu dilakukan dan dijaga. Yang selanjutnya yaitu Quran Surat Luqman ayat 18 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Adapun tafsir Quran Surat Luqman ayat 18 yang pertama yaitu tafsir Jalalain. Dan janganlah kamu memalingkan, menurut qiraat yang lain dibaca wala tu'asir, mukamu dari manusia. Janganlah kamu memalingkan dari mereka dengan rasa takabur, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, dengan rasa sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, yakni orang-orang yang sombong di dalam berjalan lagi membanggakan diri atas manusia. Yang kedua, menurut tafsir M. Quraisy Shihab, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia dengan sikap sombong, serta jangan pula berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan selalu membanggakan perbuatan baiknya. Surat Luqman ayat 19 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi masika wahudud min sautik inna anggaral aswati la sautul hamir. Yang artinya, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Adapun tafsir ayat 19 yang pertama yaitu tafsir Jalalain. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, ambillah sikap pertengahan dalam berjalan, yaitu antara pelan-pelan dan berjalan cepat. Kamu harus tenang dan anggun, dan lunakkanlah. Rendahkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara yang paling jelek itu ialah suara keledai, yakni pada permulaannya adalah
adalah ringkikan, kemudian disusul oleh lenggingan yang sangat tidak enak didengar. B. Menurut tafsir M. Quraisy Shihab, berjalanlah kamu dengan wajar antara cepat dan lambat. Rendahkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Awalnya si fulan yang tidak menarik dan akhirnya tarikan nafas yang buruk. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, yang selanjutnya adalah Ar-Ra'du ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi rafa'as samawati bi khairi amadin tarawnaha summastawa 'alal arsy wa sakharas samsa wal qamara kullu yajri ila jalim musamma yudabbarul amru yufassalul ayati la'allakum biliqa'ibakum tuqinun, yang artinya adalah Allah yang meninggalkan langit tempat tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Penafsirannya, A. Jalalain, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kalian lihat. Lafadz Ahmad merupakan bentuk jamak dari kata tunggal imad, yang artinya ialah tiang penyangga. Dan memang sebagaimana yang terlihat, langit itu tidak mempunyai tiang penyangga. Kemudian dia berkuasa di atas ars dalam arti kata kekuasaan yang layak bagi keangguhannya, dan menundukkan atau menjinakkan matahari dan bulan masing-masing daripada matahari dan bulan itu beredar atau pada garis edarannya hingga waktu yang ditentukan, atau yaitu hari kiamat. B. Penafsiran M. Quraisy Shihab yang menurunkan kitab suci ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meninggikan langit dan bintang-bintangnya yang beredar tanpa tiang yang dapat dilihat dan tanpa seorang pun tahu kecuali Dia. Namun begitu, Allah menghubungkan langit dan bumi dengan berbagai ikatan yang tak akan putus kecuali jika Dia menghendaki. Allah juga menundukkan matahari dan bulan dengan kekuasaannya untuk kepentingan kalian. Matahari dan bulan itu berputar secara teratur sampai waktunya yang telah ditentukan. Hanya Dialah yang mengatur segala sesuatu di langit dan di bumi dan menerangkan tanda-tanda kekuasaannya di alam raya agar kalian meyakini konsep keesaan Tuhan. Selanjutnya adalah Ar-Ra'du ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kullas samara ja'ala fiha zawjainis naini yuhsil lailan nahar inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun, yang artinya adalah dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya Dia diganjakan semua buah-buahan Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan, dan Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh pada apa yang demikian itu terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Penafsirannya adalah
Tafsir Jalalain, dan dialah yang membentangkan atau menghamparkan bumi dan menjadikan atau membuat gunung-gunung padanya gunung-gunung yang kokoh dan sungai-sungai, dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan dan dari setiap jenis yang ada. Allah menutupkan atau menutup malam dengan kegelapannya kepada siang, sesungguhnya pada yang demikian itu atau dalam hal yang telah disebutkan itu terdapat tanda-tanda atau bukti yang menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang memikirkan tentang ciptaan Allah. B. Tafsir M. Quraisy Shihab, Allah lah yang membentangkan bumi dan menjadikannya takluk hingga kalian dapat berjalan di atasnya ke timur dan ke barat. Allah menciptakan pula gunung yang menancap dan sungai yang mengalirkan air tawar, dan air itu dia menumbuhkan bermacam-macam jenis buah yang beranak pinak. Berbagai jenis buah itu diciptakan berpasangan, ada yang manis, ada pula yang masam, ada yang pahit, dan ada pula yang hitam. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala menutup siang dengan malam. Di dalam keajaiban alam raya ini sungguh terdapat bukti-bukti yang jelas yang menunjukkan kemahakuasaan dan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berpikir dan merenungkan ciptaannya. Selanjutnya adalah Al-Hujurat ayat 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi anaqadakum. Innallaha alimun khabir, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berpasang-pasangan dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Penafsirannya, Tafsir Jalalain. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. B. Tafsir Ibnu Katsir. Pada garis besarnya, semua manusia bila ditinjau dari unsur kejadiannya, yaitu tanah liat, sampai dengan Adam dan Hawa alaihissalam, sama saja. Sesungguhnya perbedaan keutamaan di antara mereka karena perkara agama, yaitu ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Materi pendidikan dalam Quran Surat Luqman ayat 11-19, Quran Surat Ar-Ra'du ayat 2-3, dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, Surah Luqman ayat 11-19. Ini berisi nilai-nilai pendidikan Islam yang harus diterapkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Sebagaimana Allah telah menjadikan Luqman dan anaknya sebagai contoh proses pendidikan agama dari orang tua kepada anaknya. Dan contoh tersebut dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada segenap umatnya. Yang kedua, Surah Ar-Ra'du ayat 2-3. Memperbincangkan realitas alam semesta yang dapat disaksikan manusia. Hal ini meliputi langit yang dibangun tanpa tiang, matahari dan bulan yang beredar pada porosnya. Demikian pula fenomena alam yang terdapat di bumi, yang meliputi bumi yang terbentang di atasnya gunung yang berfungsi mengokohkan bumi tersebut. Lalu yang ketiga, Surah Al-Hujurat ayat 13. Berkaitan tentang pendidikan akhlak, yang pertama dan utama adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum yang mengatur tingkah laku dan akhlak manusia. Sedangkan pendidikan akhlak yang kedua adalah As-Sunnah, yang dijadikan sebagai sumber rujukan dan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.